Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Syaban dengan NIM 10204240008 dari kelas 2401 Telkom University Kampus Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan step by step untuk melakukan tugas praktikum modul 1 mata kuliah data mining. Oke, jadi untuk tugas yang pertama di sini gunakan dataset yang telah disediakan pada tautan berikut. Jika link dataset ini kita tekan, maka akan muncul langsung mendownload kurang lebih dataset seperti ini dengan nama test.csv. Selanjutnya untuk nomor 2, jelaskan langkah-langkah membuat notebook baru di Google Colab hingga siap digunakan. Selanjutnya kita langsung membuka Google Colab. Di sini kita langsung klik new notebook. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, Google Colab sudah siap untuk digunakan. Untuk nomor 3 itu jelaskan langkah-langkah menghubungkan Google Colab dengan Google Drive sebagai tempat penyimpanan data serta tampilkan sintaks yang digunakan. Oke, di sini kita masuk ke Google Colab-nya. Untuk menghubungkan Google Drive dan Google Colab, kita menggunakan sintaks from Google Colab import drive. Selanjutnya yaitu drive.mount dalam kurung ketik /content/drive. Oke, di sini nanti kita langsung run. Nah, ini karena tadi saya coba dan drive already mount at content drive to attempt to forcibly remount. Oke, jadi di sini saya akan langsung mengerjakan untuk nomor 4 dan nomor 5, yaitu tuliskan sintaks untuk mengimpor library Pandas di Google Colab, lalu jelaskan peran dan fungsinya ke dalam membaca dataset. Nah, untuk nomor 5, tuliskan sintaks untuk membaca dataset ke dalam data frame Pandas dari Google Drive. Terus kita kembali membuka Google Colab-nya, yaitu import Pandas. Oke, Manpad itu bisa di copy paste dari sini. Selanjutnya itu df sama dengan pd dot read dot underscore csv dalam kurung pad. Lanjut kita untuk print hasil dibaca. Oke, ini bisa kita langsung run. Oke, sini ya, Google Colab sudah menunjukkan kalau ini sudah berhasil dibaca. Untuk selanjutnya nomor 6, yaitu tuliskan sintaks untuk menampilkan 10 baris pertama dari dataset. Kita kembali masuk ke Google Colab, yaitu sintaksnya itu df head sum 10, lalu kita run. Di sini data frame akan membaca 10 baris teratas dari dataset yang tadi kita import. Selanjutnya untuk nomor 7, tuliskan sintaks untuk melakukan 10 baris terakhir dari dataset. Oke, kita kembali, kita tambahkan kode untuk menampilkan 10 baris terakhir dari dataset. Kita akan menggunakan sintaks df tel 10. Sini data frame akan membacakan 10 dataset terakhir yang ada dari dataset kita. Selanjutnya yaitu nomor 8, jelaskan langkah-langkah yang dilakukan pada tahap data understanding setelah dataset dimulai, serta jelaskan tujuan dari setiap langkah tersebut. Oke, untuk nomor 8 yang pertama itu kita akan melakukan data shape, yaitu kita menggunakan sintaks di print dalam kurung df shape. Dari sintaks ini yaitu adalah untuk menunjukkan ada berapa banyak baris, yaitu ada 1459 baris dan ada 80 kolom. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan menggunakan sintaks df info. Oke. Untuk
fungsi dari sintak dfinfo ini adalah untuk menunjukkan ada jenis kolom apa aja, ada yang non-nullnya, terus ada data type-nya juga. Selanjutnya dari tahap yang ini adalah data describe dengan menggunakan sintak display df describe kurung t. Di sini kita menggunakan transpose agar terlihat lebih rapi. Di sini akan terlihat data-datanya yang mendeskripsikan data-datanya standar, min, mean, dan juga count-nya. Selanjutnya dari tahapan data understanding ini adalah kita akan melihat data apakah ada yang kosong, apakah ada yang null atau tidak. Kita menggunakan print f is null kurung titik sum. Print. Nah, di sini akan muncul data-data dari yang null sampai yang tidak juga. Selanjutnya, tuliskan sintaks untuk mengimpor matplotlib.pilot dan seaborn, lalu jelaskan fungsi keduanya dalam visualisasi data. Di sini kita akan kembali ke Google Colab. Kita akan mengimport library matplotlib sama seaborn-nya dengan menggunakan sintaks yaitu import, lanjut matplotlib .pilot pyplot plt, lanjut juga kita mau import seaborn-nya, import seaborn sns. Kita run. Di sini sudah berhasil kita import si library. Untuk nomor 10 itu tuliskan sintaks untuk membuat grafik histogram dari salah satu kolom memorik, lalu jelaskan informasi yang dapat diperoleh dari grafik tersebut. Kita kembali lagi ke Google Colab ini, lalu kita menggunakan sintaks sns.hisplot dalam kurung data sama dengan df, x sama dengan dalam kutip plot area. Lalu selanjutnya itu kita akan membuat visualisasinya, yaitu menggunakan plt. Ini sebagai judulnya juga, yaitu plt title dalam kurung dalam kutip. Ini kita namakan sebagai histogram distribusi luas tanah, dan menggunakan sintaks plt.show untuk menunjukkan visualisasinya. Ini ada yang error. Ini kita tambahin, salah ada dalam typo. Nah, ini akan muncul histogram distribusi luas tanah dalam kuantitasnya itu sebelah kiri, dan ada lot areanya di bawah, yaitu ada data yang menunjukkan dari 0 hingga 50.000 ini ada sebagian yang memiliki luas tanah kurang dari 10.000 dengan angka yang kurang lebih ada di 40, dan ada beberapa yang memiliki data 10.000 menunjukkan angka di 60, dan ada beberapa juga yang menunjukkan luas tanah 5.000, bahkan ada yang memiliki luas tanah lebih dari 5.000. Itu nomor 11, yaitu tuliskan sintaks untuk membuat box plot dari salah satu kolom numerik, lalu jelaskan cara mengidentifikasi outlier dari grafik tersebut. Karena untuk nomor 11 ini kurang lebih sintaksnya sama dengan nomor 10, saya akan copy paste.
copy paste sini. Di sini kita ubah menjadi box plot. Di sini juga kita akan ubah menjadi box plot hasil outlier. Lalu kita run. Nah, di sini terdapat adalah garis batas di sebelah kiri dan juga di garis batas sebelah kanan yang menunjukkan bahwa hasil yang paling normal itu ada di rentang 10.000, dan untuk yang melebihi dari baris kanan itu akan termasuk menjadi outlier atau bisa dibilang tidak biasa. Selanjutnya untuk nomor 12, jelaskan langkah-langkah utama dalam data preparation sebelum analis lanjutan. Oke, dalam tahap data preparation atau persiapan data kurang lebih, yaitu di sini untuk tahap ini itu bertujuan untuk menyiapkan data yang tadinya mentah itu agar siap untuk dipakai atau bisa langsung untuk dimodelkan. Di tahap pertama itu ada data cleansing. Untuk data cleansing itu kita kayak menghilangkan dari data-data kosong, terus juga mengisi data-data kosong, terus juga mencari tahu outliernya, yang juga kita menghapus data-data yang duplikat. Selanjutnya itu ada data transformation atau mengtransformasi data. Di sini dari banyaknya data yang kita dapat itu kita harus biasanya untuk menormalisasikan atau menstandarisasi dari data-data outlier yang dari jaraknya itu jauh, itu menjadi kita normalisasi, dan juga kita mengubah tipe data agar menjadi lebih sesuai. Untuk yang tahap ketiga ini yaitu data encoding. Di sini itu mengubah data yang tadinya kategorikal itu kita ubah menjadi numerikal agar data itu lebih gampang untuk dibaca. Selanjutnya yaitu ada feature selection. Feature selection ini kita itu mengambil beberapa variabel untuk apa yang namanya, kita mengambil variabel dari yang paling berpengaruh untuk membuat kolom turunan yang baru. Nah, itu aja, beramat. Yang terakhir, jika terdapat missing value, outlier, dan data duplicate, jelaskan metode penanganan yang dapat dilakukan untuk masing-masing kasus beserta kelebihan dan kekurangannya. Dari yang pertama, kita akan yang missing value dulu, yaitu kita bisa menggunakan tahap imputasi, yang dimana tahap tentu metode imputasi. Imputasi ini yaitu mengisi data-data yang kosong dengan median ataupun modus. Nah, untuk kelebihan ini itu nggak bakal ada data yang terbuang gitu, data yang terbuang, baris yang terbuang, dan juga ukuran data itu bakal tetap sama. Nah, tapi untuk kekurangannya itu, karena kita mengisi data yang seharusnya bukan data aslinya, itu dapat mengubah dari distribusi data aslinya. Dua itu outlier. Outlier ini atau bisa dibilang dengan data ekstrim yang tidak memasuki data normal. Di sini kita bisa menggunakan metode capping, yaitu kita ngebatasin data-data atau nilai ekstrim agar tidak melewati batas minimal ataupun maksimal tertentu. Nah, kelebihan capping ini kita tuh bisa menjaga ukuran data tanpa membiarkan nilai-nilai ekstrim itu merusak perhitungan rata-ratanya. Nah, untuk kekurangan dari capping ini itu ada nilai data itu diubah kayak menjadi nilai buatan yang mungkin itu enggak mempresentasikan kondisi nyatanya. Oke, yang terakhir itu kita adalah data duplicate. Oke, untuk mengatasi data duplicate ini kita akan menggunakan metode itu menghapus baris data yang sama. Nah, untuk kelebihannya ini yaitu kita bisa
mencegah data-data itu menjadi bias atau overfitting karena adanya pola yang sama, diajarkan untuk terus berulang dan menjadikan data menjadi bias. Untuk kekurangannya itu, kalau si datanya ini itu nggak memiliki ID unik, bisa jadi ada beberapa data yang tadinya emang berbeda tapi identik sama, itu dapat terhapus juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tugas pendahuluan praktikum modul 1 mata kuliah data mining. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.